Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita kedatangan lagi Mas Abrang. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Abrang. Mas Abrang sehat, Mas? Sehat, Mas? Insya Allah. Oke. Masih negatif? Biasanya. Masih. Kalau nanya Mas Abrang apa kabar, jawabannya pasti selalu alhamdulillah masih negatif. Oke, malam hari ini kita akan bincang santai, kita akan mendengarkan paparan-paparan Mas Abrang seperti biasa ya. Di episode pertama waktu Mas Abrang datang ke sini mind blowing banget gitu ya. Mencernanya perlu seminggu, Mas, waktu itu. Agak panjang pencernaannya. Oke, nah malam hari ini kita akan berbicara tentang antara takdir dan free will gitu. Nah, di mana posisi takdir, di mana posisi free will. Nah, ini ada di beberapa di beberapa video Mas Abrang yang sudah membahas, tapi malam hari ini di YouTube ya, di YouTube banyak yang udah membahas itu, tapi malam hari ini kita akan mendengarkan langsung paparan Mas Abrang tentang apa sih takdir, apa sih free will, di mana letak takdir, di mana letak free will, dan boleh silahkan kita diskusi tentang takdir dan free will nih. Soalnya waktu nanya, Mas kita bahas apa ya, terserah gitu. Kira-kira akhirnya jadi kepikiran masalah ini gitu. Oke Mas, kira-kira apa sih kaitan antara takdir dan free will, sementara kita berpikir bahwa kita bisa bertindak bebas, dan sementara kita juga ada kepercayaan dan kita menyadari bahwa ada juga yang sudah ditakdirkan gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dipaparkan antara takdir dan free will ini, Mas Abrang? Monggo, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang ikut. Suara saya aman ya Mas ya? Aman, mantap. Ini sebenarnya nggak akan panjang-panjang, jadi diskusi aja sebenarnya. Oke. Nggak antara itu menarik untuk dipertanyakan. Itu pertanyaan saya waktu dulu, karena ketemu paradoks itu. Katanya takdir sudah ditentukan, tapi sepertinya kita kok bisa memilih kopi atau teh sesuka hati kita, terus takdirnya di mana ini kan? Tanya terus di mana ini kan gitu. Jadi mungkin yang akan saya paparkan adalah sepemahaman saya, jadi dari buah yang saya coba olah untuk bisa menemukan pertemuan dari dua paradoks tersebut. Jadi saya biasanya dulu menjelaskan dengan konsep seperti game. Biasanya dulu saya pakai analogi game itu. Kalau kita main game di TV misalnya, yang populer buat anak-anak muda main Winning Eleven atau Dota, PUBG sekarang lah. Jadi saya melihat gini waktu itu juga menemukan awalnya justru dari ngurut gini. Takdir sudah ditentukan dari mana? Katanya semua tertulis di Lauhil Mahfuz kan gitu. Saya selalu mencoba gini. Kalau saya ngejar sebuah subjek, saya harus bisa membedakan mana yang asumsi saya, mana yang memang data. Jangan-jangan saya salah persepsi karena saya menganggap apa yang saya anggap adalah data, kan kadang-kadang seperti itu. Maka kalau datanya adalah tertulis, kan kemudian bisa dibedah. Tulisannya bentuknya seperti apa? Pertanyaannya. Ada tulisan seperti prosa, ada tulisan seperti puisi, ada tulisan seperti atau deskriptif jelas seperti novel, atau jenis tulisan yang berbeda lagi, yaitu tulisan seperti programming, di mana dia membuka semua, itu tulisan juga, membuka semua possibility untuk terjadi yang lebih luas, yang sifatnya berbeda sama novel nih. Jadi bukan deterministik, tapi menyediakan posibilitas untuk banyak hal terjadi. Nah, kayak kemudian misalnya kayak game itu tadi, kita main Winning Eleven, main sepak bola di game. Kalau mau ngomong di situ, semua yang terjadi di TV sudah tertulis dalam pemrograman game tersebut. Kita tidak mungkin bisa melakukan yang tidak diprogramkan di game.
Kita Oke. mau tendang bola sampai bolanya keluar TV nggak mungkin. Kita Hmm. mau orangnya terbang nggak mungkin ya, karena memang tidak diprogramkan di situ. Tapi kalau mau ngomong free will-nya, game-nya menarik karena ada free will di situ. Jadi kita bebas mau pakai strategi seperti apa, nendang bola oper ke siapa, mau pakai trik apa di game itu. Nah, jadi di sini ada kita bebas memilih tapi juga terkonstrain, juga terbatas oleh apa yang tertulis. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu, gini, bahwa takdir itu adalah akumulatif dari prime causal sebab pertama yang tidak ada sebab sebelumnya. Kita kalau orang beragama menyebut itu sebagai Tuhan, prime causal, karena tidak ada sebab sebelum Tuhan. Tuhan ada, dia ambil sebagai aksioma. Terus kemudian Tuhan membuat set rule di situ. Set rule-nya kalau di fisika, untuk membuat dunia ini di fisika itu enak ngelihatnya. Karena ada kalau di fisika sekarang ada 4 rule dasar. Jadi ada rule gravitasi, ada rule elektromagnet, ada rule weak force namanya, ada strong force namanya. Hanya dari 4 rule tersebut kemudian terjadi jagat raya yang begini kompleksnya. Nah, tetap kompleksitas yang ada di atasnya itu tidak akan bisa lepas dari rule dasar ini, kan gitu. Bahkan jagat raya ini ada yang namanya, ada konstanta yang kalau dia berubah 0,00001 saja nggak jadi nih yang namanya jagat. Nah, saya melihat itu sebagai ini deterministik, ini sudah diset dari awal. Jadi ada takdir yang tidak bisa kita lepaskan karena kita hadir dari kita bisa berada karena dari sebuah set rule tersebut. Nah, tapi dari set rule tersebut kita punya kesempatan untuk memilih kemudian. Kita punya kesempatan untuk yang tadi itu free will itu tadi. Tapi saya kejar juga free will-nya di mana sebenarnya? Apakah urusan milih kopi sama milih teh terus kemudian disebut sebagai free will? Terus kemudian tahun 1980-an ada penelitian dari Benjamin Libet. Dia salah satu yang pertama mendapatkan virtual Nobel Prize kalau nggak salah. Itu tentang karena dia meneliti consciousness, kesadaran. Dari riset dia menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil itu sebenarnya ketika kita menyadari keputusan, kesadaran keputusan itu diambil sebelum kita menyadari keputusannya. Jadi jadi ada orang ditaruhin EEG, dilihat dilihat aktivitas di otaknya, terlihat bahwa keputusannya sudah jadi, baru sekitar 0,38 atau 0,5 sekitar gitu, 0,5 milisecond kemudian baru kita menyadari bahwa kita ambil keputusan tersebut. Oke, jadi keputusannya sebetulnya udah ada, disadarinya ada delay sedikit gitu ya? Ada delay. Kalau titik menyadari keputusan adalah bukanlah ketika kita mengambil keputusan, berarti siapa yang mengambil keputusan? Kan pertanyaannya gitu. Breakdown lagi. Lagi free will-nya. Oke. Kita memilih kopi sama teh, loh ini keputusannya sudah diambil sebelum kita sadar ngambil keputusannya kok. Jadi terus dari mana keputusan itu datang? Free will-nya dari mana? Nah, terus kemudian ngomong udahnya lah, kemudian saya mencari lebih lanjut, terus ternyata ada 2 jenis keputusan di kepala manusia yang kalau secara sampai sekarang disebut sebagai keputusan yang cepat sebagai snap decision dan keputusan yang lambat disebut sebagai slow decision. Nah, kita setiap hari dominannya pakai snap decision. Jadi memutuskan kopi apa teh, cepat ngomong kopi. Nggak mikir dulu tentang bahan kopi, nggak mikir pertimbangan panjang lebar lah segala macam, nggak, tapi snap decision langsung ambil keputusan. Karena itu memang efektif untuk menjalankan hidup. Kalau kita harus pakai slow decision untuk beli merek odol aja setengah mati itu bisa 3 jam, kita harus mempertimbangkan semua faktornya. Jadi kita memerlukan snap decision itu. Dan kita tahu bahwa dari Benjamin Libet tadi mengatakan bahwa snap itu bukan kita yang ambil keputusan, otaknya sudah ngambil keputusan sendiri. Nah, otak ambil keputusan dari mana? Ternyata kemudian masuk ke neurobiologi nih. Ketika kita mensignifikasi sebuah, gini, biar kalimatnya enaknya. Gini, kalau kita sudah mengalami sesuatu, terus kita mengambil pemaknaan terhadap sesuatu tersebut, kemudian terjadi elasticity di otak. Jadi ada sambungan-sambungan yang bergerak di situ. Jadi ketika sudah terjadi sambungan-sambungan
di otak yang baru, sirkuit itu yang membantu keputusan apa yang akan diambil. Jadi kemudian saya melihat free will itu arahnya bukan ke depan, free will itu arahnya bukan kita mengambil keputusan, tapi free will itu arahnya ke belakang, bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Nah itu kemudian nyambung sama agama. Ketika agama menyuruh kita bersyukur, jadi ahli syukur, berarti itu kita harus mencari makna terbaik dari apa yang kita alami, karena kita tidak mungkin bersyukur pada sesuatu yang buruk. Kita harus cari angle baiknya nih dari apapun yang terjadi. Dan ternyata itu secara faktual membuat struktur di otak jadi berubah nih. Jadi mesin kita untuk membuat keputusan berikutnya juga jadi berubah berdasarkan apa yang kita renungkan ke belakang. Jadi kalau agama ngajak kita untuk husnudon, agama ngajak kita untuk berprasangka baik, ya husnudon tadi, ngajak kita untuk bersyukur, ngajak kita untuk belajar dari masa lalu, ternyata itu sangat membantu pada keputusan masa depan, karena free will datangnya dari pemaknaan ke belakang tersebut. Jadi free will membangun mesin yang membuat keputusannya datang dengan sendirinya kemudian. Si keputusan datang dengan sendirinya, mekanismenya gimana, Mas? Otak, kan gini, misal ya, aku kasih contoh sederhana gini Mas, misal nih, ini kan aku ada ngundang orang gitu ya untuk datang ke dialog positif. Dia kan pasti mau memutuskan untuk ikut atau untuk enggak nih, gitu kira-kira. Nah, keputusan dia untuk join dan keputusan dia untuk enggak join, nah itu mekanismenya terhadap si free will tadi gimana? Gini, mekanismenya gini kemudian, agak teknikal saya menjelaskannya ya. Kalau kita ngomong otak, kemudian gampangnya ada node, ada titik, ada edge, ada garis di antara titik. Nah, semua signal berjalan di situ, pada semua web itu. Greng. Mana signal yang paling cepat itu yang membawa kita pada sebuah keputusan. Nah, dia paling cepatnya lewat mana? Itu pada syaraf yang sering dipakai. Karena kalau syarafnya sering dipakai, terbangun mielin di situ, sehingga lebih cepat signalnya datang. Nah, misalnya tadi pertanyaan, bagaimana mekanismenya orang mau atau tidak dipanggil ngobrol gini nih? Dia pasti punya pengalaman di belakang yang membangun dia untuk bisa membuat keputusan iya atau tidak. Kalau dia punya pengalaman buruk pada panggilan pertamanya, pasti susah pada panggilan keduanya. Kalau pertamanya udah ada bad memory, itu pasti keduanya susah untuk memutuskan gitu poinnya. Bukan. Kalau dia sudah bad memory gini, dia dipanggil pertama nih, dia nggak punya background knowledge-nya untuk memutuskan itu misalnya. Terus kemudian, aku coba. Terus kemudian dia mengalami pengalaman buruk, mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya nggak ngomong pengalaman buruk, mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian pengalaman tidak menyenangkan itu dia harus menarik menjadi makna. Maknanya apa nih? Kalau dia memaknai itu sebagai pengalaman buruk, ketika dipanggil berikutnya dia tidak mau pasti. Karena dia tidak mau mengalami pengalaman buruk lagi. Tapi kalau dia mengambil pengalaman tidak menyenangkan itu sebagai ini pengalaman kesempatan untuk belajar, berikutnya dia pasti akan mau dipanggil lagi. Jadi pengalamannya sama, yang berbeda adalah pemaknaan terhadap pengalaman sebelumnya tersebut. Jadi betapa penting yang namanya ilmu hikmah itu. Ilmu hikmah itu menghikmai, memilih makna dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dari pengalaman kita. Karena itu akan menentukan keputusan berikutnya. Nah boleh agak sedikit dielaborasi tentang hikmah itu apa sih sebenarnya, Mas? Sepemahaman saya gini, kalau hikmah itu kan ada fakta, ada makna. Hikmah itu bagaimana kita bisa memaknai sebuah fakta sehingga coherence dengan pemahaman yang kita miliki itu. Jadi di situ ada makanya kenapa hikmah selalu ditekankan gitu ya di dalam kitab suci bahwa hikmah dan ilmu karena tadi ada fakta dan makna, bagaimana kita memaknai sebuah fakta gitu. Poinnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya kaitkan dulu ke awal tadi gitu. Kita tahu bahwa telah ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz gitu loh, Mas Abrang. Nah, menurut Mas Abrang ketika ada kalimat Lauhil Mahfuz di situ, apakah programnya tuh udah ada, terus di dalamnya mau diisi apa aja terserah gitu? Gitu nggak kira-kira? Gimana programnya sudah ada diisi. Jadi si semesta ini, Tuhan ini bikin programnya udah ada nih gitu. Nah, si kita sebagai pengisinya itu terserah mau ngisi apapun, yang penting
kompatibel sama program yang udah ada ini gitu. Saya paham maksudnya, tapi kalau analoginya saya tidak begitu nyambung nih, tidak setuju karena kita bukan mengisi program tersebut. Oh, oke. Kita hanya berjoget dari posibilitas yang disediakan oleh program tersebut. Kalau misalnya programmingnya dikasih 5 batu, kita boleh menata sedemikian rupa. Ada kalau 5 berarti ada 120 posibilitas untuk bisa menata batu itu seperti apa. Hanya 5 batu itu bisa apa? Kemungkinannya ada segitu banyak. Tapi kita nggak bisa nambah batu ke 6 karena tidak disediakan di situ. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dikaitkan sebagai misalkan ada kalimat khalifah gitu ya, pengganti creator gitu. Nah, kita meng-create itu based on yang si 5 tadi udah disediain, create lah se-5 ini semanfaat mungkin, seluas-luasnya, berkaitan dengan gitu nggak kira-kira Mas Abraham? Iya, saya sangat setuju. Kita co-creating setiap hari loh. Kita dalam tanda petik ya, kita mencipta tanpa kita sadari setiap hari. Anda makan tempe, makan pisang, minum air, jadinya tetap daging. Itu kalau nggak proses mencipta apa itu? Rearrangement juga kan? Setiap hari kita mengolah itu. Jadi sebenarnya kita sudah menjadi co-kreator sebenarnya. Kita tidak menyadari saja bahwa kita sudah ada model untuk menjadi co-kreator dari, kalau badan tadi modelnya kan sudah dikasih alam pada memori yang ada di DNA. Sementara ada memori yang ada di kepala. Kemarin kita sempat bahas tentang beberapa lapis memori tersebut. Yang memori yang ada di kepala kita bisa create yang lebih. Kalau badan nggak bisa co-create kursi misalnya. Tapi kalau yang di kepala bisa membuat kayu menjadi kursi. Kursi itu datang dari susunan kayu tertentu loh. Jadi ada sesuatu yang muncul baru dari kayu yang ditata itu. Kita tidak mencipta kayunya, tapi kita mencipta sebuah penataan sehingga terjadi sesuatu yang baru yang namanya kursi tersebut. Oke, nah berarti saya kaitin lagi nih, kalau kita co-creating, berarti co-creating kita ini bisa menumbuhkan dan bisa juga membuat chaos nih di semesta ini kan gitu. Sangat bisa. Gitu. Nah, kira-kira balancing antara chaotic gitu ya dan pertumbuhan kebermanfaatan gitu. Itu juga bagian dari pilihan. Itu poinnya kan ada di situ gitu. Nah, saya memilih untuk apa itu basicnya dari penciptaan kita ke sini tuh untuk menjalankan skenario itu nggak sih sebenarnya, Mas? Salah satunya, kalau untuk create, tadi kalau premisnya adalah kita diciptakan untuk membawa chaos menjadi order gitu ya. Membawa order. Kalau itu ultimate goal-nya, saya tidak percaya. Pada posisi wadah keberadaan akal nih. Kalau pada posisi informasi saya percaya itu. Tapi kalau pada wadah tidak. Karena kita punya entropi. Entropi itu sebuah derajat chaos. Derajat chaos di dunia itu selalu naik. Nggak pernah turun. Jadi kita mau diem aja mau ngapain, itu mesti semakin chaos. Tapi ketika kita terlibat dalam sesuatu, chaosnya itu bisa di-delay itu. Bisa di-delay? Sangat bisa delay. Contohnya sederhana gitu. Ada rumah kosong didiemin aja. Kasih 1 tahun, dia chaos. Jadi nggak tertata. Fungsi rumahnya juga terganggu oleh pohon-pohon, terganggu oleh kotoran, terganggu oleh hewan dan seterusnya. Tapi kalau kita terlibat dalam rumah itu, kita merawatnya, fungsi itu jadi lebih lama terjadi. Jadi ordernya jadi lebih lama. Bahwa ultimate-nya nanti tetap akan semuanya hilang. Kembali kepada ordernya cuma satu, ilah tersebut. Ini cuman, kalau pemahaman saya ini kan cuma sebuah jogetan semesta yang lucu lah dalam tanda gitu sedang. Seolah-olah kita membawa order dari chaos. Pada skop pemahaman kita ya, tapi pada ultimate-nya itu hanya sebuah jogetan di mana Tuhan mengumpulkan pengalaman dalam tanda petik lah, mengalami dirinya sendiri melalui kita dengan perjalanan membawa chaos menjadi order tersebut. Yang nanti yang terkumpul ultimate adalah informasi nataan. Informasi juga sama pentingnya sama wadah nih. Informasi ya. Oke, nah sekarang kalau tadi berbicara tentang jogetan, Mas, ini kan semua juga dia juga, kemana saja kamu menghadap juga dia, terus semua yang terjadi juga dia gitu. Nah, peran manusianya tuh di mana sih sebenarnya? Peran manusia, karena ada sesuatu, ini
mohon maaf jangan tersinggung dulu ya kalau saya ngomong kalimat gini. Karena kita punya sesuatu yang Tuhan tidak punya. Gimana, sorry Mas? Karena manusia punya sesuatu yang Tuhan tidak punya. Ini kalau nggak diterusin banyak yang tersinggung pasti. Ya, Makanya diterusin. Oke. Karena premis Tuhan adalah maha, kemana-mana ngelihat dan kemana-mana ketemu Tuhan dan seterusnya. Tuhan punya satu properti yang tidak punya, yaitu keterbatasan. Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan terbatas, dia bukan Tuhan. Dan Tuhan punya, karena dia maha, tidak punya properti yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu properti yang dimiliki manusia. Jadi nomor satu yang harus dipahami manusia adalah keterbatasannya. Kebodohan saya, ketidaktahuan saya, dan seterusnya. Dan menggunakan kebodohan tersebut, menggunakan limitasi tersebut, kan terus kemudian banyak manusia, banyak limit nih. Bagaimana melebarkan limitasi tersebut untuk menjadi penataan yang lebih baik ke depannya. Itu yang saya sebut sebagai lucu. Karena salah satu poin lucunya di situ. Kita ini terbatas, lahir di dunia nggak tahu suruh ngapain, nggak dikasih manual book, suruh nyari-nyari sendiri, nebak-nebak sendiri, dikasih limitasi, ada yang dikasih pinter, ada yang dikasih nggak terlalu pinter, ada yang lahir di lingkungan pesantren, ada yang lahir di lingkungan maling. Tapi jadi standar Tuhan pasti berbeda-beda, standarnya tergantung limitasi manusianya, bagaimana dia bisa mengembangkan limitasi tersebut. Karena itu yang saya lihat, salah satu rule yang saya lihat di dunia seperti itu, bahwa semua itu ekspansif, apapun itu semakin lebar, limitasinya semakin luas. Oke, ini kalimatnya menarik banget, Mas. Jadi kita dilahirkan itu untuk mengembangkan si limitasi tadi gitu ya. Secara tidak langsung tuh Tuhan menciptakan dirinya dalam keterbatasan itu namanya manusia. Gitulah kira-kira ya. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu lah. Wah, ini puyeng nih. Oke, nah sekarang ini yang sangat populer sekali nih, Mas Abrang. Ini so populer sekali. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa sekeras-kerasnya saya kerja, kalau sudah takdirnya dapat 10, ya nggak akan bisa 10 gitu. Itu satu. Yang kedua, ada orang juga ya udah kerja juga nggak usah keras-keras banget, kok udah ditakdirkan juga jadi segitu juga, gitulah kira-kira. Nah, ini juga kan ada limitasi nih. Nah, menurut Mas Abrang gimana tuh dengan konsep seperti itu? Nomor satu, dia sangat setia pada limitasinya. Limitasi apa itu? Limitasi menghitung apa yang dia dapat. Mau gini, pada kalimat itu, saya kerja sekeras-kerasnya dapat segini juga kok. Apa sih yang kamu sebut sebagai yang dapat? Kan biasanya dihitung sebagai uang, sebagai kepemilikan, dan seterusnya. Padahal ketika kita hidup, kita mendapatkan sehat setiap hari. Kita mendapatkan nafas setiap hari. Kita mendapatkan ilmu yang bertambah setiap hari. Ketika kita tidak mengalami kecelakaan yang seharusnya mengalami, kita mendapatkan keselamatan, dan itu tidak dihitung pada pencapaian pendapatan tersebut. Makanya kita bisa ngomong bahwa yang ini dapatnya sedikit, yang itu dapatnya banyak. Saya nggak setuju dengan cara pandang itu. Untuk mendapat gini, yang paling berharga menurut saya, yang didapat paling besar adalah kesempatan untuk mengalami keterbatasan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk mengalami keterbatasan, mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit, mau kepemilikannya banyak, mau kepemilikan sedikit, dan segala macam, itu hanya set limitasi yang berbeda untuk bagaimana kamu bisa melebarkan keterbatasanmu tersebut. Nah, ini ginilah gampangnya. Kalau Anda main game kan ada level tuh. Iya. Easy, medium, hard, God mode. Hard mode dan seterusnya. Jangan lupa, kamu sebelum lahir sudah bikin perjanjian sama Tuhan. Oke. Nggak ada, kamu sudah rembuk sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan otoriter menurunkan manusia kamu dengan nasib seperti ini. Saya sangat percaya bahwa ketika kamu lahir dengan nasib yang disiapkan komponennya untuk kamu, itu kamu sudah bersetuju sama Tuhan mau hidup kayak gini nih. Kenapa kamu butuh hidup seperti ini? Karena kamu harus mengalami sesuatu nih, kamu harus upgrade. Ini ngomongnya jadi rada tasawuf. Ini apa? Kan ada kurikulum dalam hidup. Ya, ada dalam hidup ini kamu butuh apa? Misalnya gini, kamu butuh mengalami keutuhan yang namanya sabar, misalnya. Maka dalam hidupmu kamu diberi banyak kesempatan untuk marah. Kamu gampang marah orangnya, kamu gampang tersinggung. Kenapa? Karena kalau kamu bisa
melewati itu, kurikulummu dapat nih pada satu hidup yang ini kamu bisa melewati satu kurikulum tersebut. Dan saya sangat percaya setiap kita lahir datang ke dunia itu kita sudah rembuk kurikulumnya. Oke. Di ayat ada tuh. Siapa Iya, yang iya. yang bisa berbicara sama Tuhan lewat wahyu, lewat Jibril, atau kamu yang dibalik hijab. Kalau Iya. kamu yang dibalik hijab, itu yang rembuk kurikulum itu. Oke, oke. Itu menarik banget sih pemahaman bahwa statement alastu birobikum, statement perjanjian itu diartikan bahwa di janji itu kita emang udah siap menerima kurikulum Tuhan bahwa kamu bakal begini, bakal begini, bakal begini, dan kita menjawab iya kan gitu ya waktu itu gitu ceritanya gitu secara teatrikalnya. Saya bahkan bukan gini, saya bahkan tidak membayangkan Tuhan kamu tak kasih kurikulum, nggak gitu. Saya Ah, bahkan membayangkan manusianya yang saya kurikulum ini aja Tuhan ya. Oh, biasanya karena begitu kan. Kamu mengambil kurikulum kayak apa, tidak mengurangi kebesaran Tuhan, tidak Oke, mengurangi kehebatan Tuhan, monggo sesuka hati kamu, itu dijogetkan limitasimu. Saya ngelihatnya mesra sama Tuhan, oke, bukan oke. otoriter Tuhan itu. Justru malah malah Tuhan sangat-sangat mesra banget, justru malah kita yang milih sendiri, kita yang apa namanya subscribe gitu, dia yang Ya, mengiyakan. Tapi monggo. kita sekarang Sekarang tapi kita komplain sendiri. kita yang komplain sendiri ya. Berat hidupnya kamu yang minta itu, biar kamu pengen belajar sesuatu kamu itu. Gitu. Oke, oke. Wah, ini keren banget nih, mantap, Mas. Yes, 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 yes. Ini Nah, another paradigm sih. observasi begini juga soalnya. Observasi ada cycle di hidup saya gini. Ada pelajaran yang berulang nih. Hmm. Ada yang cycle-nya 5 tahun, ada yang cycle-nya 12 tahun, dan saya nggak tahu pengalaman orang ya, karena saya tidak meneliti. Kalau saya yang meneliti, yang memperhatikan pengalaman saya sendiri, bahwa ada masalah yang berulang nih. Setiap berapa tahun berulang nih masalahnya. Saya harus ingat, kemarin saya memecahkan masalahnya gimana ya. Oh, dengan sebuah kondisi hati tertentu, gampangnya gitulah. Pada cycle berikutnya, datang lagi masalah hampir sama. Kalau kita ingat cara memecahkannya dulu, kita jadi memecahkan lagi lebih mudah, diingatkan lagi. Jadi ada tematik tertentu dalam setiap hidup manusia. Saya sangat yakin itu. Oke, oke. Nah, berarti sekarang kita tuh sebetulnya hidup itu belajar untuk menemukan pola sih kayak tadi itu gitu loh, Mas. Gitu nggak kira-kira? Belajar dari pola, melebarkan limitasi, belajar dari pola, melebarkan limitasi yang akhirnya kita bisa lebih luas dalam menghadapi si hidup ini. Gitu nggak kira-kira? Ya, saya tidak merekomendasikan semua orang melakukan itu karena itu menghabiskan waktu dan pusing juga. Kita sudah dikasih tools yang lebih mudah, manual yang lebih mudah, yaitu agama. Oke, Agama itu oke. tools yang lebih mudah. Kamu nggak usah cari pola, nggak usah pusing seperti ini. Kalau kamu benar-benar bersyukur, efeknya kamu nggak perlu tahu mekanismenya, kamu dapat efek baiknya. Kalau kamu gini, kamu dapat efek baiknya. Jadi apa namanya? Menurut saya agama sangat mempermudah. Ini kan orang-orang kerjaan cari-cari pola, cari-cari mekanisme sendiri. Tinggal ngikutin aja gampang sebenarnya. Oh, oke. Berarti ada keganjalan terhadap agama dong kalau nyari pola sendiri ya. Saya tidak melihat itu juga karena kalau kita ngelihat produk-produk buku-buku tasawuf isinya kan mereka mencoba mencari pola itu. Saya merasa itu tidak diwajibkan kepada semua orang karena modal yang diberikan sama Tuhan juga berbeda-beda. Oke, modalnya beda-beda, skenario-nya beda-beda gitu ya. Nah, Jadi yang memang ketarik ke arah sana monggo dicari, yang enggak jangan memaksakan diri. Banyak kalau 1000 jalan menuju Roma pasti 1.000.000 jalan menuju Tuhan. kalau ke Roma aja 1.000 apalagi menuju Tuhan ya. 7,8 miliar manusia di muka bumi berarti ada 7,8 miliar cara juga menuju kepada Tuhan gitu ya kira-kira ya. Makanya quotes yang paling keren sih sama balik lagi ya. Dilarang mengisi rapot teman. Bener ya, Bang? Orang jalannya beda-beda juga. Oke, oke. Nah, ada kalimat gini, takdir itu bisa dirubah. Gitu. Kira-kira gimana pandangan Mas Abraham tentang kalimat takdir bisa dirubah? Boleh, monggo. Tapi dia harus mendefinisikan takdir seperti apa. Kalau saya mendefinisikan definisi takdir pada definisi saya itu tidak bisa dirubah. Itu given. Tapi itu sama sekali tidak merubah, tidak mengecilkan kesempatan kita untuk bisa mengolah diri sama sekali. Kalau kamu nggak bisa terbang, kamu mau gimana-gimana ya susah merubah itu. Ada set limitasi itu memang dibuat untuk agar kita bisa lebih melewati limitasi tersebut. Kalau nggak ada limitasi, hidup ngapain?
Oke, nah sekarang kaitannya sama nasib gimana? Mm. Kan ada takdir, ada nasib nih, gitu. Kira-kira apa tuh kaitannya? Ada orang yang saya bernasib malang gitu. Apakah itu memang sudah given ditakdirkan gitu? Apakah nasib itu mengadu nasib gitu misalkan, memperbaiki dan seterusnya? Nah, Kira-kira di mana letaknya? ini lagi-lagi bersandar pada definisi yang saya miliki ya. Saya nggak berani ngomong universal menurut orang seperti apa. Tapi kalau menurut saya nasib itu adalah berkelindannya, bagaimana berinteraksinya antara takdir yang diberikan dan komponen yang kita kumpulkan ini. Karena nasib hanyalah jalan sebab akibat. Saya melihatnya gitu. Kalau kamu nasibnya buruk, pasti kamu terlibat dalam sebabnya. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Kamu pasti terlibat dalam sebabnya, entah disadari atau tidak. Oke. Sampai ada kalimat, saya dengar kalimat gini, gimana ya? Jangan pernah ngatain ketika marah, jangan pernah berjanji ketika bahagia. Iya. Nah, misal ada kalimat itu ya. Bagaimana bahwa ketika kita tidak center, sebab akibat yang kita bayangkan tidak akan seperti yang terjadi, sebab akibatnya tidak akan seperti yang kita bayangkan karena kita sendiri nggak center. Menurut saya nasib itu di situ. Saya nggak setuju bahwa nasib diserahkan kepada orang lain. Nasib itu di tanganmu sendiri. Kamu membuat sebab apa sehingga terjadi akibat tertentu. Oke. Dan hukumnya selalu begitu ya, sebab akibat itu nggak bisa lepas gitu ya, kira-kira ya. Itu salah satu meta takdir. Dia ada di pola ketakdiran tersebut. Soalnya saya menyebutnya takdir dari takdir tersebut tersedianya sebab akibat. Oke. Nah, ini menarik banget sih Mas Abrang tentang si free will dan si takdir ini gitu. Nah, so sekarang berkaitan sama jatah kita hidup gitu ya. Nah, so at the end sih Mas Abrang, at the end nih ya, sebetulnya purpose kita datang ke sini tuh apa sih sebenarnya? Berkaitan sama ini semua? Jawaban saya pasti tidak menyenangkan ini. Oke. Karena menurut saya gini, hidup itu ini pasti ya gini lah, oke. Simpelnya, menurut saya hidup itu tidak mati. Oke, hidup itu tidak mati. Ini bukan play word ya. Oke. Ini yang saya dapatkan sekian banyak mengumpulkan informasi, terus the greatest reason, purpose terbesar adalah life itself. Jadi selama kita masih hidup, sudahlah, syukurilah, manfaatkan hidup tersebut. Karena poin dari hidup adalah tidak mati. Kalau kamu nangis sedihnya kayak apa, itu menandakan kamu masih hidup. Okay. Kamu putus asa kayak apa, itu kamu menandakan kamu masih hidup. Itu sih life itself, itu kesempatan sedikit untuk bisa mengalami keterpisahan dalam tanda petik, mengalami limitasi, itu pengalaman, Masya Allah, luar biasa. Ini tantangan nih. Coba ingat-ingat nanti kalau kamu di kuburan, kamu akan ingat betapa enaknya yang namanya garuk pantat itu. Sekarang garuk muka, garuk pantat itu enak, kita tidak menganggap itu sebagai kenikmatan. Tapi nanti ketika sudah tidak ada wadah seperti ini, kamu akan sangat merindukan yang namanya life itu. Karena life itu salah satu ekspresi dari Tuhan yang paling menurut saya sangat merindukan. Iya, benar. Jadi ingat filmnya Bruce Willis gitu ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi setelah dia tidak mendapatkan atau lepas dari wadaknya gitu ya. Benar juga sih. Itu kok. Benar Mas, itu keren banget sih statement tadi, hidup itu tidak mati. Yang penting kalau belum mati gitu ya, kira-kira Do ya, something itu. with your life. Masih hidup kok. Do something. Oke. Nah, balik lagi tadi Mas Abrang bilang tentang centering gitu ya. Tentang centering gitu. Nah, kira-kira sekarang kan lagi musim nih Mas Abrang, centering, mindfulness gitu ya. Entah itu suwung, entah itu meditasi gitu. Nah, itu kan lagi musim banget gitu. Nah, pertanyaannya adalah pandangan Mas Abrang terhadap tools ini untuk kehidupan kita tuh gimana kira-kira? Untuk centering tadi kan Mas Abrang tadi nyinggung tentang centering. Gimana kira-kira? Aku tak tanya dulu daripada aku salah. Karena saya nggak fluent di tema-tema itu tadi. Maksudnya tadi apa? Center yang dibahasakan Kang Abu.
Oke, Yang tadi kan penting Mas itu Abrang bilang kita ada satu pepatah yang mengatakan jangan berjanji ketika sedih, jangan berjanji ketika bahagia gitu, dan jangan ngatain ketika lagi sedih gitu poinnya. Berarti kan itu lagi out of balance tuh. Nah, berarti kan tadi Mas Abrang bilang ada centering di situ. Berarti centering itu kan back to balance gitu kira-kira. Nah, sekarang kan semua manusia tuh lagi nyari gimana caranya back to balance gitu. Stres, depresi, khawatir, cemas, berlebih dan seterusnya itu kan karena ada ketidakbalance itu semua gitu kira-kira. Nah, apa sih si cara kah atau praktik kah untuk back to balance tuh menurut Mas Abrang gimana? Many ways, dan salah satu sebabnya juga di in our culture sekarang juga. Misalnya saya kasih contoh gini. Ada salah satu depresi yang disebut sebagai malah saya lupa istilahnya. Tapi gini, dia takut berkarya karena dia berkarya berhasil. Tapi kemudian dia punya sindrom takut berkarya lagi karena sudah pernah berhasil, dia takut gagal kemudian. Nah, misalnya ada sindrom seperti itu. Dan kita banyak ketakutan seperti itu terhadap karya. Saya sebagai musisi juga pernah mengalami ada barrier dalam berkarya. Ini tidak bisa dilepaskan dari belief system society yang kita alami dari kecil juga. Karena ada contoh lainnya, misalnya gini. Contoh lainnya pada society Romawi saat itu, sindrom ini sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena mereka punya konsep yang namanya daemon. Konsep namanya daemon. Jadi setiap karya yang mereka buat, setiap karya yang mereka lakukan, mereka percaya bahwa bukan mereka yang membuat, tapi ada yang membantu. Jadi kalau aku berhasil bukan hanya karena aku, kalau aku gagal juga bukan hanya karena aku. Jadi ada externality dalam dirinya, semua tidak dipanggul sendiri. Nah, society modern membuat itu tidak lagi populer. Padahal di agama itu sudah disiapkan dari awal. Kamu ngapa-ngapain pakai bismillah, kamu bisa tuh dibantu sama Tuhan. Kalau enggak, ya kalau kamu berhasil terima kasih sama Tuhan, bukan kamu loh yang berbuat. Loh, itu kayaknya sederhana, kalimat sederhana, tapi itu punya impact besar pada centering itu tadi. Jadi agama itu seperti konsep-konsep simple, tapi saya benar-benar melihat bagaimana itu sebenarnya tools psikologi yang luar biasa untuk membuat manusia menjadi center. Itu sebenarnya simple sebenarnya konsepnya, tapi itu tools yang dalam gitu ya, amazing sebenarnya. Nah, centering itu menurut saya amat sangat penting, mutmainah. Kalau saya menganalogikan begini, kondisi di dalam hatimu itu seperti permukaan danau. Ketika dia tenang, setetes air akan terasa ripple-nya seperti apa. Tapi ketika dia bergolak, ada hujan badai pun dia tidak akan terasa. Jadi untuk bisa sensitif terhadap ilmu, sensitif terhadap keadaan, sensitif, bisa clear melihat ke depan, kita harus sensitif terhadap apapun yang terjadi, walaupun setetes air. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mutmainah itu tadi. Jadi dan ketenangan hati itu tidak mudah di-trigger dari akal. Bahkan akal pun yang kita pakai itu kan dari neokortex semua, keputusannya dari limbic system yang tidak bisa kita akses, apalagi reptilian brain yang paling dalam. Itu emotion center kita ada di situ posisinya. Padahal kalau ketenangan tidak hanya urusan konsep akal, tapi menerima dengan sepenuh hati sampai hatinya benar-benar tenang, dan itu tidak mudah. Makanya populer yoga, meditasi dan segala macam untuk metodologi itu agar tenang hatinya. Kalau sepemahaman saya dari agama juga sudah disediakan. Kalau kamu menyadari limitasimu, kamu menyadari kebesaran Tuhan, kamu membuat itu konklusi bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Apapun yang terjadi, ya bukan urusanmu, kamu cuma mengalami hidup kok. Ngapain? Sepemahaman saya, agama sudah menyediakan itu semua tanpa trik-trik itu sebenarnya. Oke. Nah, cuman kan yang jadi menarik gini, Mas. Orang ada yang, misalkan kita bicara terminologi sholat gitu ya. Orang melakukan sholat tanpa mengerti apa yang dia baca, tanpa menyadari apa yang dia baca gitu. Dia hanya melakukan, that's it gitu. Hanya kebiasaan yang diulang-ulang gitu. Nah, itu bisa nyampe kepada si centering tadi nggak kira-kira, Mas? Saya yakin bahwa yang disediakan agama itu ada efeknya. Gini, kamu sholat setiap hari lama-lama bosan juga kok. Udah 5 tahun kok gini-gini terus sih, sebenarnya apa sih arti di dalamnya? Nah, ada pintu juga kan gitu. Oke. Ada yang nggak terima dari awal, ngapain aku disuruh-suruh gini? Cari dulu, misal ada gitu. Dan
ini jadi agak belok sedikit. Dan sepemahaman saya, sholat itu bukan, kalau ngomong psychological utilitariannya itu tadi, sholat itu bukan soal gerakan apa dan segala macamnya itu, tapi menyadarkan positioning. Karena itu sangat penting. 5 kali sehari kita diingatkan positioning sebagai hamba kepada yang paling besar. Ketika kita tidak sholat, ketika tidak sedang melakukan ritual sholat, jangan lepas itu kesadaran positioning itu. Kita posisi sebagai penyetir di jalan, kita posisi sebagai bapak, kita posisi sebagai pekerja, kita harus menjalankan posisi itu secara maksimal. Ketika kita sudah selalu sadar posisi, kemudian kita akan selalu sadar Tuhan juga posisinya. Jadi gimana? Premis lain dari Quran, orang yang sholat tidak akan mencegah dari keji dan munkar. Nahi dan munkar itu bisa terjadi benar-benar kalau sadar positioning. Tapi kalau sholat cuma gini aja, kamu korupsi tetap korupsi. Tapi kalau sadar positioning, jadi sholat doim, sholat yang tanpa berhenti setiap saat. Karena kita setiap saat melakukan yang terbaik dari posisimu yang kamu sadari. Nah, menurut saya, sholat itu latihan dari zikir. Zikir itu kesadaran yang tanpa henti terhadap siapa kita pada lingkungan tersebut, peran sosial, peran keluarga, peran jagat, dan seterusnya. Oke, itu keren banget sih kalimat tadi bahwa sholat adalah positioning, tetap menyadari bahwa posisi kita sebagai hamba gitu. Itu ya poinnya ya Mas ya? Sholat melatih kita untuk menyadari positioning. Positioning yang paling penting adalah positioning hamba kepada Allah. Tapi ketika tidak sholat, kita tetap harus menghidupkan zikir kesadaran positioning tersebut. Kita di society sebagai apa nih? Sebagai guru, sebagai murid, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai tetangga. Nah, kalau kita setia melakukan itu, semua premis yang dijanjikan agama terhadap sholat bisa berjalan. Berarti itu kembali lagi kepada kesadaran orang melakukannya juga, pengetahuannya, background dari experience-nya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik sih Mas Abrang. Tadi Mas Abrang mengatakan bahwa akal dan hati gitu ya. Akal dan hati, bahwa begitu kita berpikir neokorteks lah yang bekerja, dalam tanda petik itu juga banyak memengaruhi entah itu limbik dan seterusnya gitu. Nah, tapi mencapai mutmainah ini fungsi akal di mana ya Mas Abrang? Itu gini, itu alat kita untuk mendeduksi. Kalau kita tidak punya, gini, tak urut dulu. Untuk kita bisa berjalan, kita perlu reorientasi. Orientasi dulu, tujuannya ke sana nih. Kemudian kita melakukan adjustment kecil-kecil sepanjang perjalanan. Karena di tengah jalan kadang belok sedikit, kakinya panjang sebelah misalnya. Jadi harus adjusting terus-terusan. Bahkan saking pentingnya re-adjusting itu, setiap sholat kita harus tunjukkan jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita minta reorienting itu lagi. Itu readjustment ya, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu readjustment ya sebenarnya ya. Terhadap reorientasi akhirnya itu tadi. Nah, untuk bisa readjustment kita harus punya kita harus punya akumulasi memori yang kemudian disintesa menjadi teorema agar kita tahu bahwa oh ini kurang ke kiri dikit. Tanpa akal kita nggak akan tahu readjustment-nya seperti apa. Tapi itu tools yang paling permukaan, karena akal juga tidak akan sampai pada posisi bisa mengakses data-data yang lebih dalam daripada data yang dikumpulkan dari bayi. Jadi akal itu alat yang sangat limit, tapi penting. Tapi penting, karena itu yang kita pakai setiap hari, tools itu. Oke, nah berarti sekarang kalau akal itu terlimitasi, yang tidak terlimitasi hati kan poinnya berarti ya, intinya ya? Bukan. Karena kita definisi hati juga belum jelas nih. Banyak nih kita definisi hati mau pakai yang mana nih. Let's say hati secara kolbu gitu misalkan. Kan tidak terbatas tuh bahwa semua ke kolbu gitu. Atau ada statement sering mengatakan kolbun mukmin baitullah gitu misalkan. Ketika kamu memasuki kolbumu, kamu akan masuk ke dalam spektrum lebih dalam. Nah, itu kan berarti unlimited gitu. Kira-kira gimana Mas Abrang? Iya. Oke, kita pakai terminologi. Aku tak pakai terminologi nggak Islam ya, agar geser sedikit, agar fun sedikit lah. Oke. Terminologi Jawa kuno sekarang. Oke.
akal disebut sebagai budi. Akal tidak akan ada kalau tidak ada yang namanya identitas. Karena akal tidak akan ada kalau tidak budi, ahankara, manas, citta. Nah, aku pakai terminologi itu. Akal itu letaknya di budi yang paling atas. Akal itu tidak bisa akan digunakan kalau tidak ada yang namanya identitas. Karena sifat akal nomor 1 adalah mampu membedakan. Jadi yang paling dibedakan pertama adalah aku dan kamu. Itu berarti mengiyakan limitasi. Kalau ada aku dan kamu, berarti kan ada limitasi, ada batas antara aku dan kamu. Itu guna akal pertama. Bahwa akal tidak akan ada kalau tidak ada identitas. Identitas itu hanyalah dari kumpulan memori. Kumpulan memori. Kalau tidak ada kumpulan memori, tidak akan ada yang namanya identitas. Badan itu kumpulan memori dari DNA. DNA kumpulan memori dari atom sejak penciptaan jagat raya. Akal kita adalah kumpulan memori dari pengalaman masa kecil, dari ajaran orang tua, dan seterusnya. Jadi, kita sebenarnya hanyalah kumpulan memori. Keberadaan kita berdasarkan memori di dunia. Nah, selama di situ, belum masuk kolbu menurut saya. Kolbu adalah ketika kita pada keberadaan cita, sebuah keberadaan yang tidak bersandar pada memori yang ada di dunia, tapi bersandar pada memori kemahaan. Nah, itu kemudian efeknya adalah lebur, efeknya adalah hilang akunya. Karena ketika tetes air menuju perjalanan ke laut, ketika dia berhasil ke laut, dia akan hilang tetesnya, tapi dia menjadi satu dengan kemahaan tersebut. Nah, kalau pemahaman saya, kalbu adalah perjalanan ke situ. Kalau yang bisa kita rasakan hati itu sampai pada manas itu tadi, kumpulan ingatan yang kita tidak bisa mengolah seperti apa, tapi kita merasakan, gini ya, merasakan terusnya. Seperti Umar ketika mendengarkan adiknya membacakan Quran, dia tidak tahu urusan kebenaran yang dia serap adalah yang dia serap bukanlah kebenaran akal, yang dia serap adalah termasuk keindahan, keutuhan, kesolidan sampai bisa nangis. Itu nggak mungkin urusan akal itu. Kalau sampai bisa nangis itu pasti hatinya terlibat. Nah, hati juga mendapatkan informasi tidak hanya dari akal, dari truth yang lebih besar, dari memori yang lebih lebar. Ngomong gue belibet ya. Oke. Wah, ini seru banget. Oke, jadi itu tadi keren sih, Mas Abrang. Air kalau sudah berjalan menuju kepada lautan, airnya jadi sudah hilang gitu poinnya. Nah, berarti kan kalau dianalogikan bahwa kita semua manusia ini adalah air yang sedang mau mengalir menuju kepada satu lautan yang satu, kan gitu ya kira-kira ya? Pemahaman saya gitu. Oke, nah pertanyaannya adalah konflik yang terjadi karena keakuannya hadir, kan gitu poinnya. Nah, basic things untuk menyadari peran dan keakuan ini supaya nggak ke depan terus gimana sih, Mas Abrang? Gimana? Basic things, kan keakuan ini hadir nih ya, ego, ngerasa benar, ngerasa, bahkan di agama nih, mohon maaf ya, ketika kita bicara agama, ada satu orang yang beragama tertentu bisa menyalahkan agama orang lain gitu misalkan. Berarti kan keakuannya tuh hadir sekali di situ gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah untuk sadar bahwa aku ini tiada tuh gimana sih? Si practical way-nya kah, atau kesadaran untuk ditingkatkan dalam kesadaran keagamaannya kah? Gimana kira-kira menurut Mas Abrang? Ini rekursif ya. Kita untuk menyadari ketidakadaan salah satu yang ditiadakan kan akal, dan kita mencoba mencari itu dengan akal. Ini ayam sama telur ya. Jadi saya tidak akan mungkin bisa memberi tahu itu lewat akal, dan sepemahaman saya Nabi pun tidak memberitahu secara akal. Akal adalah pemantik agar kamu mengalami sendiri untuk sampai ke sana. Pemahaman saya semua agama seperti itu, karena yang lewat bahasa itu sangat-sangat limit. Alat bahasa itu hanya berguna untuk hal yang sama-sama kita tahu. Kalau sesuatu yang kita tidak tahu, bahasa nggak bisa dipakai. Kita mau jelasin tempe kepada orang yang seumur hidupnya nggak pernah lihat tempe, nggak berguna tuh kata tempe sama sekali. Jadi limitasi bahasa itu sangat limitasi. Kalau kita menyandarkan kepada bahasa, itu kita menyandarkan juga kepada limitasi kita. Padahal agama berguna untuk melebarkan limitasi kita. Tentang kebenaran, tentang keakuan itu tadi, menurut saya sebenarnya kamu sangat percaya dengan kebenaranmu itu wajib. Sangat percaya. Tapi yang kamu keluarkan ke orang lain. Boleh diulang tadi agak keputus. Sangat percaya apa, sorry?
sangat percaya pada kebenaranmu. Oke. Misalkan aku solid nih, ini aku. Itu penting. Karena kalau kamu tidak percaya kepada yang dirimu sendiri, kamu tidak akan melakukan segala sesuatu dengan total. Kamu nggak percaya kok. Jadi ke dalam harus percaya, ini yang paling benar, ini yang paling baik dan seterusnya. Tapi keluar, jangan itu yang kepercayaanmu yang dibawa. Ketika keluar dari dirimu, itu yang sama-sama bisa kita rasakan. Kalau saya melihat agama mendorongnya gini, kalau keluar, yang kamu keluarkan bukan urusan rapotmu seperti apa, tapi urusan manfaatmu kepada orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadi currency antar manusia itu manfaat, bukan kepercayaan terusmu sendiri. Oke, keren. Kamu mau bener-bener no problem. Dia mau nyembah pohon pun saya nggak akan itu nggak akan peduli. Maksudnya itu karena gini juga, siapa saya berani bilang bahwa itu salah? Dia punya perjalanannya sendiri sama Tuhan. Jangan-jangan itu dia sedang menjalani kurikulum dan akan menemukan Tuhan yang lebih dalam daripada yang pernah saya bayangkan. Sekarang lagi proses nyembah pohon misalnya gitu ya. Oke, kalau dia tidak ngajak saya diskusi, saya tidak punya hak sama sekali intervensi terhadap perjalanan dia sama Tuhan. Tapi kalau diskusi, saya harus siap setiap saat. Tapi kalau intervensi perjalanan, saya nggak bisa. Tapi kalau kita mau tarung, dalam tanda petik berlomba, lomba dalam kebaikan. Sudah di set nih sama agama. Lombanya bukan pada pendapatmu tentang kebenaran, rano guna nih. Lombalah pada kebaikan, lombalah pada manfaat. Karena itu efek sistemiknya. Ini ngomong sosiologi. Aduh, aku ngomong kira tidak bisa dibayangkan betapa advance-nya agama. Dan sekarang kita melihatnya sangat kecil gitu ya. Simpelnya gitu ya. Jadi kita diberi agama itu seperti diberi truk. Dan kita memperlakukannya sebagai sepeda roda 3 gitu loh saya melihatnya. Oke. Itu amazing agama, amazing. Bukan pada dogmanya, tapi pada sebuah sistematika membangun manusia dan society. Bukan pada belief-belief yang diributkan sampai saat ini. Kayak anak kecil yang melihatnya ribut-ribut. Oke, Mas, ini menarik banget nih pembicaraan kita. Kayaknya ini udah masuk juga beberapa pertanyaan dan ada yang mau bertanya langsung juga boleh melalui raise hand atau chatting gitu ya. Mulai dari sekarang boleh di chat gitu. Karena ada satu dua pertanyaan lagi, habis gitu nanti kita bisa open discuss. Dan ini saya akan baca dulu dari chat gitu ya sebentar, habis gitu nanti kita ke 3 yang sudah raise hand di sini. Oke, ini ada pertanyaan private Mas Abrang, jadi cuman bisa masuk ke saya. Jadi pertanyaannya begini. Titip pertanyaan kepada Mas Abrang, bagaimana memaknai batasan atau mekanisme takdir yang sudah 100% menjadi ketetapan Allah dan yang masih ada porsi keterlibatan usaha atau free will manusia? Dan bagaimana memaknai takdir manusia yang menyangkut nasibnya, beruntung atau tidak, sukses atau tidak? Apakah sudah ditetapkan sejak manusia terlahir? Dan apakah penentuan takdir dan jalan kehidupan seorang manusia juga mekanismenya dengan karma dia pada past life-nya yang harus ditebus pada next life-nya? Terima kasih. Wah, ini seru nih pertanyaannya. Silakan Mas, mau dari terus mana dulu? Boleh, monggo. Itu ada banyak ya tadi komponennya. Komponennya memang banyak sih. Tolong di breakdown satu-satu. Dua-dua di breakdown. Breakdownnya gini. Yang pertama, ada yang menjadi ketetapan Allah dan ada porsi keterlibatan kita sebagai manusia. Di mana porsi kita untuk menyangkut nasib itu tadi itu sebetulnya. Itu kayaknya agak sedikit pengulangan tapi mungkin boleh lebih diperjelas gitu. Bagaimana kita bisa memisah mana yang Allah, mana yang kita gitu ya? Yes. Gampang. Ini pasti gini ya. Kalau saya ngomong gini pasti ada simplifikasi. Kalau diperdalam pasti juga melebar. Tapi saya mencoba mensimplifikasi. Saya kasih matriks begini aja. Kalau badan itu normal, berarti dia fungsional. Kalau badan itu positif plus, berarti dia segar bugar. Dia bisa kuat. Kalau badan itu negatif, jadinya sakit. Oke. Kalau otak normal itu fungsional. Kalau otak positif, cerdas, dapat ilham terus, tajam terhadap sekitarnya dan seterusnya. Kalau negatif, bebal. Kalau hati normal, dia nggak ganggu hidupmu.
Kalau hati positif, dia penuh cinta. Kalau hati negatif, dia penuh kebencian. Oke. Ada satu lagi. Kalau kamu matriksnya, kalau kamu hidup normal, kamu dianggap ini aspek society. Kalau kamu dilihat masyarakat, kamu tidak punya banyak mobil atau standar apapun, atau kamu tapi tetap bisa makan setiap hari, kamu dianggap normal. Tapi kalau kemudian standar masyarakat bilangnya kalau yang terkenal atau yang duitnya banyak sukses, positif jadinya ke situ. Oke. Kemudian kalau hidupmu sangat kesusahan, banyak utang, jadinya negatif. Oke, kita lihat 4 matriks itu. 3 ada di dalam, 1 ada di luar. Yang di luar kamu tidak bisa kontrol karena butuh social conformity, butuh persetujuan masyarakat banyak untuk kamu bisa positif di bidang sosial ini. Itu hanya 1 aspek dari 4 loh, 1/4 loh. Tapi ada 3 aspek yang lain yang di dalam diri. Dipastikan otakmu berjernih terus, dipastikan badannya seger, dipastikan hatinya penuh cinta. Kita memperhatikan 3 ini aja, output di luarnya pasti berbeda efeknya. Kita ngomong yang bisa kita rubah apa? 3 aspek yang di dalam ini. Karena itu yang di dalam kontrol kita, yang di luar bukan kontrol kita nih. Terus agama bahkan memberi 1 informasi untuk memudahkan. Dari 3 matriks ini, kalau 1 gumpal darah saja baik posisinya, semuanya baik ya? Semuanya akan seret baik nih. 1 gumpal darah itu mana tuh? Kalau hatimu penuh cinta, otakmu nggak akan negatif-negatif, susah bikin otak negatif itu. Kalau hatimu penuh cinta, hormon oksitosinnya banyak keluar, badannya sehat juga ikut. Keluarnya, kalau kamu penuh cinta, orang lebih senang dekat sama kamu, kesuksesan lebih gampang didapatkan. Agama ngasih luar biasa loh, tapi nggak diomongin juga oksitosinnya, nggak ruwet nanti ceramah ngomong oksitosin dan segala macam. Tapi kasih situ, hatimu penuh cinta, aja selesai. Itu 1 gumpal darah yang akan mempengaruhi semuanya. Masalahnya gini loh, kita tuh kadang-kadang kalau keluar, kita mimpi dapat mangga, kemudian kita dikasih durian, kita ngomongnya gagal. Kita tidak dikasih mangga, padahal kamu dikasih durian, sesuatu yang lebih enak daripada mangga. Limitasi itu membuat kita tidak susah mensyukuri apa yang dikasih Tuhan. Orang gini, orang berdoa pengen bisa beli mobil, tapi dia nggak berdoa bisa beli bensinnya. Kalau kamu dikasih beli mobil nggak bisa beli bensinnya, ya sama aja tuh. Kalau kamu berdoa sama Tuhan misalnya gini, Tuhan saya, ini diplomasi ya, kalau sama Tuhan saya biasanya diplomasi. Misalnya minta mobil, saya nggak akan ngomong minta mobil. Tuhan saya tuh nggak tega loh, istri sama anak saya takut masuk angin. Ya kayaknya mobil sih, tapi ya terserah jenengan lah. Saya cuma pengen nggak masuk angin aja ya. Kalau bisa ya saya berguna sebagai kepala rumah tangga lah. Itu Tuhan nggak akan ngasih mobil pasti pertama. Disiapkan kamu beli bensinnya, disiapkan kamu punya garasinya, disiapkan kamu bisa nyetirnya, baru kemudian punya mobilnya. Ini orang sering nggak sabar ketika lagi dibangunin garasi sudah marah-marah nggak dikasih mobil. Kadang-kadang mimpimu itu bisa menjerumuskanmu loh, jangan lupa. Nah makanya kalau agama ngomong kamu percaya sama Tuhan, kamu konsentrasi pada Tuhan, kamu mencari akhirat, penuhi cinta hatimu, dunia pasti dikasih. Karena kalau kita tidak terlalu menspesifikkan apa yang kita inginkan, semua adalah rezeki dari Tuhan. Semua akan kita syukuri. Dan kalau kita mensyukuri, semakin diberi lebih sama Tuhan. Jadi konsentrasinya bukan pada mimpinya mendapatkan apa, tapi memastikan dirimu bekerja sebisanya, sekerasnya. Jangan tidur sebelum capek. Jangan tidur sebelum berkeringat. Hari itu keringatnya harus jelas menjadi apa? Menjadi ilmu, menjadi pemahaman, menjadi terserah, whatever. Karena harus lebih baik hari itu. Agama wis menyediakan platformnya luar biasa. Jadi kalau saya lebih suka melihat masa depan itu sebagai drama Tuhan yang dibuka.
Yang bisa saya pastikan adalah saya harus berkeringat hari ini. Saya harus maksimal dengan apa yang saya miliki hari ini. Besok terserah Tuhan. Kalaupun tidak dikasih apa-apa, matinya enak nanti sama malaikat. Tuhan ini siapa? Saya udah ngelakuin semua perintah Tuhan loh, gak usah tanya-tanya kamu. Aku gak dikasih apa-apa loh ini. Bisa gitu loh. Itu win-win situation itu. Pokoknya aku memastikan bahwa aku tidak menyanyiakan life yang dikasih Tuhan. Tuhan yang paling tahu porsinya. Oke, tepuk tangan dulu dong, ini keren banget. Mantap. Pastikan keringatnya jadi apa gitu ya. Wah, itu keren banget sih, Mas. Oke, kita langsung ke dikit lagi nih berkaitan sama si private ini tadi nih. Karma gimana Mas Abrang? Point of view Mas Abrang tentang karma gimana kira-kira? Sepemahaman saya, karma di bahasa Sanskrit artinya bukan seperti yang kita bayangkan sebagai karma. Karma itu kausalitas, sebab akibat. Jadi kita mengalami apa yang, kalau kita membuat sebuah sebab, pasti kita mengalami akibat. Jadi kausalitas sebab akibat itu yang disebut karma, sepemahaman saya. Di Islam sudah sangat sederhana. Malik Yaumiddin, raja dari hari pembalasan. Pembalasan itu apa? Itu akibat dari sebuah sebab. Di hidup kita, itu setiap hari sudah nyuruh kita untuk waspada terhadap sebab akibat. Kamu pasti harus membayar apapun yang dilakukan sebelumnya. Pasti, guys. Oke. Keren. Thank you, Mas. Itu baru ngeh juga tuh tentang Malik Yaumiddinnya, itu keren banget ya. Sip. Thank you, Mas Abrang. Kita ke penanya langsung ya. Mas atau Bapak Dani Adiwibowo. Silakan untuk di-unmute. Oke, Bos. Iya. Siap. Silakan, Pak. Iya, tadi menarik sekali tuh masalah awareness ya, kesadaran. Kita tuh emang karena kan dalam manusia tuh punya kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Nah, kadang-kadang kalau kecerdasan emosional itu mendominasi rasionalnya, itu kadang-kadang kita bisa lepas dari awareness tadi yang dibilang tadi. Seperti contohnya adalah misalnya kita yang paling bahaya tuh kalau kita tidak sadar kalau kita sedang marah, atau kita tidak sadar kalau kita sedang sedih gitu ya. Itu dua hal yang sering terjadi sama kita, sehingga kadang-kadang kalau kita marah tuh jadi nggak terkontrol, sedih pun nggak terkontrol gitu ya, karena kita tidak awareness itu tidak ada. Nah, poin tertinggi dari awareness itu adalah observe something without evaluating it. Itu adalah kesadaran yang paling tinggi. Itu apakah benar seperti itu ya, Mas? Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Oke, observe something without evaluating. Oke, silakan Mas Abrang untuk direspon. Saya in a way setuju itu. Karena kalau dalam pemahaman saya ada yang saya sebut sebagai kesadaran sutradara. Kesadaran sutradara mengobservasi, melihat sesuatu secara berjoget tanpa kita ikut terlibat. Evaluating tadi kan kita mengimpus belief system kita kepada apa yang kita amati. Kita mengevaluasi ini benar apa salah, pas atau enggak dan segala macam, itu kan kita terlimit pada belief system yang apakah benar kita bangun sendiri atau cuma adopsi dari orang lain, mengimpus pada sebuah kejadian. Salah satu tingkat kesadaran objektif itu nomor satu, memang saya sangat setuju itu. Bahwa mengamati tanpa ada prejudis, kamunya tidak ada, mengamati memang hanya mengamati, that's it. Nanti akan, karena gini, ini penelitian juga. Dalam 1 detik yang ditangkap oleh atas sadar itu sekitar 50 bit. Sementara yang ditangkap oleh bawah sadar itu 11 juta bit. Sorry Mas, diulang tadi agak putus. 1 detik 50 bit itu sadar. Sadar. Yang ditangkap oleh bawah sadar itu 11 juta bit. Oke. Bedanya sangat jauh. Padahal pada sebuah persepsi kita menggunakan atas sadar dan bawah sadar. Kalau kita tidak menggunakan, kalau kita men-silence kesadaran, maksudnya yang atas sadarnya, kita diemin dulu, kita nggak usah
evaluasi apa-apa, kita mengamati dengan semua being kita. Itu memberi kesempatan untuk bawah sadar punya usul juga yang bisa kita dengarkan di atas sadar. Kita bisa mendapat insight-insight yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Oke. Kita bisa mendapat sinyal-sinyal yang tidak kita dapatkan sebelumnya karena mendiamkan cerewetnya ini loh. Ini kan otak monyet ini kan cerewetnya luar biasa ini. Oh kamu 30.000 kali ngomong Allah Allah Allah, itu ngasih kerjaan apa otak monyetnya agar ngurusin ngitung itu tadi udah nggak mikir apa-apa tuh. Oh, ini otak monyet itu sangat susah disuruh diem soalnya. Jangan mikir gajah belalainya 2 coba. Langsung keluar tuh di otaknya. Itu otak monyet sifatnya kayak gitu tuh. Nggak bisa diem. Dan menurut sepemahaman saya hampir semua tuh, mau dari yogi, dari agama, meditasi, itu salah satu poin entry pointnya adalah bagaimana mengontrol atas sadar ini. Karena kita tidak biasa mengontrol atas sadar. Tangan kalau capek diletakkan, kaki kalau capek diletakkan, otak kalau capek itu nggak diletakkan. Itu yang bikin stres. Karena kita tidak belajar untuk meletakkan otak itu. Kalau ini otak atas sadar diletakkan, kita bisa melihat segala sesuatu tanpa prejudis. Dan itu akan membawa kita pada tingkat kesadaran yang berbeda. Saya sangat setuju. Oke, itu keren sih. Meletakkan sejenak gitu ya. Jadi bawah sadar tuh 11 juta lebih dalam. Jadi kalau si sadarnya ini agak diistirahatkan, itu akan ada dapat sinyal yang lain gitu ya, kira-kira ya, Mas Abrang ya. Seperti permukaan tenang itu tadi. Oke. Satu tetes saja kedengaran. Ada tetes gitu. Wah, keren banget. Thank you. Tadi penanya Mas siapa ya tadi, Mas Dani juga. Terima kasih banyak Mas Dani. Kita ke penanya berikutnya, Bapak mungkin ini ya, Bapak atau Mas Syauki Mahmudi. Silakan. Syauki Mahmudi. Ya, halo Mas Abrang. Ya, halo silakan. Mas Abu, makasih Ya. buat kesempatannya. Silakan, Ini Mas. Mas Abrang nih, saya mau nanya terkait dengan kontraktual kita dengan Tuhan sebelum kita lahir. Sama kaitannya dengan surga dan neraka juga. Ada nggak sih? Saya menganggap bahwa surga dan neraka itu tuh akan dijatuhkan kepada orang-orang yang sudah memiliki pilihan atau sudah diberikan hidayah, ya kan? Ada nggak sih di dunia ini itu orang yang tidak diberikan pilihan ataupun hidayah, cuma diberikan peran? Ada mungkin perannya antagonis, gitu loh. Jadi, ya kan kita lihat nih peran jahat itu kan sepertinya kita pengen peran itu tidak ada, padahal perannya cukup signifikan untuk menumbuhkan kan, ya nggak sih? Yes. Menurut Mas Abraham gimana? Apakah setuju dengan itu? Soalnya saya curiga Hitler jangan-jangan masuk surga gitu. Gitu aja sih. Oke. Iya. Jadi ini kaitan pemeranan surga dan neraka dan si perjanjian tadi ya. Iya, Oke, gitu sih. thank you Mas. Thank you Mas. Oke, Iya. ini menarik sih, ini menarik. Oke, Mas Abrang boleh direspon silakan. Oke, saya akan merespon. Ini tadi ada yang komen mic-nya saya kurang besar, semoga sudah ini saya naikin tadi. Oke. Ini lagi-lagi jangan tersinggung dulu. Oke. Gini. Pertama, kalau ini harus dengan caveat ya, bahwa orang turun dengan peran tertentu, saya setuju. Tapi kita yang di dunia tidak bisa menilai itu dengan definitif. Kamu perannya apa? Ada yang peran buruk yang kamu anggap sebagai peran buruk ada, padahal dia cuma berperan, ya sangat mungkin, itu sangat mungkin. Dan saya melihat itu juga memang seperti itu. Iblis juga berperan kok. Aduh, oke, gitulah gampangnya. Kalau ngetrack misalnya Dajjal, ngetrack ceritanya Dajjal kelihatan banget bahwa dia berperan. Dia tahu kapan masuk panggungnya, kelihatan kok. Jelas banget. Terus ini tadi saya curiga jangan-jangan Hitler masuk surga kan gitu. Ini mohon maaf saya agak belok sedikit karena ini ngomong surga neraka. Lagi-lagi ini saya tidak percaya bahwa bahwa Tuhan memasukkan manusia ke neraka. Saya percaya. Yang ada sepemahaman saya, manusia yang minta dimasukin ke neraka. Karena pengalaman sederhana saja gini. Masnya tadi misalnya Anda mohon maaf ya kalau ada ibu-ibu, saya pakai contohnya yang agak nggak enak nih. Ini misalnya Mas tadi masih SMP,
nonton bokep di TV. Terus bapaknya tahu betapa kehormatannya hilang dirinya. Anda dikasih pilihan, Anda digampar sekeras mungkin, tapi kejadian itu hilang dari sejarah, atau tetap menanggung malu seumur hidup. Kalau saya diberi pilihan, saya mau digampar. Tapi selesai ya? Tapi selesai dah. Yes. Sekarang gini, kita hidup pada limitasi yang ada sekarang, limitasi pengetahuan. Kalau kita nanti mati, kita nanti kemudian connect lagi sama yang di balik hijab, pemahamannya lebar lagi, dan kita akan tahu betapa memalukan hidup kita, dan kita akan merasakan betapa tidak pantas kita ketemu Tuhan. Ya Allah, hidupku kayak gitu, ya Allah, kehormatanku di mana saya nggak pantas ketemu jenengan Tuhan. Saya minta digosok punggung saya agar kehormatan saya bisa kembali. Jadi menurut saya neraka itu bukan tempat hukuman, tapi tempat kasih sayang Tuhan memberi kesempatan kita untuk membayar kehilangan kehormatan. Oke. Jadi saya nggak percaya Tuhan menghukum, nggak ada gunanya Tuhan menghukum. Manusia mau nyembah atau tidak, kamu di Quran jelas kamu mau kafir ya kafir, terserah pilihanmu sendiri kok. Semua ada sebab akibat. Kalau nanti kita mati dan kita tahu perilaku kita itu sebenarnya menghilangkan kehormatan diri, sehingga kita tidak pantas menghadap Tuhan, pasti kita mencari cara gimana biar aku bisa pantas ngadepin Tuhan. Kita mungkin belum merasakan butuh itu karena kita masih pada limitasi, tapi nanti kita sudah terbuka lebar drama ini dalam tanda petik lah, dan kamu kelihatan, kamu melakukan dramanya seperti itu, malu pasti. Saya minta digambar Tuhan, saya minta digoreng Tuhan, biar hilang ini malu saya terhadap kehormatan saya yang hilang. Kalau enggak, saya enggak pantas ketemu sampean. Saya milih digoreng daripada enggak bisa ketemu jenengan. Saya percaya seperti itu. Jadi surga dan neraka itu saya melihat dua-duanya kasih sayang Tuhan, enggak ada hukuman tuh. Oke, keren Mas, keren banget sih, benar-benar. Jadi kita melihatnya itu bukan dari fairness-nya gitu ya, tapi kita ngelihatnya dari sisi love-nya gitu, bahwa menyadari bahwa ya Tuhan untuk apa menghukum juga benar juga gitu ya, dalam tanda petik. Justru dengan kesadaran itu kita akan membuat, ya maksudnya ada kesadaran yang lebih dalam untuk kita pahami bahwa bentuk kasih sayang Tuhan yang lain gitulah kira-kira ya. Oke, thank you Mas Abrang, itu keren banget. Berikutnya kita ke Mas Jojo Prastio. Silakan Mas Jojo. Ya, silakan. Mau Pak Jojo? Iya, Pak, monggo. Selamat malam Mas Abu, Mas Abrang. Ya. Tadi kan menyebutkan bahwa kita boleh aja mau nyembah apapun gitu ya, tetapi berlombanya kan berlomba dengan kebenaran, kebaikan, manfaat. Kalau kita bilang bahwa itu semacam game, berarti kan harus ada aturan main. Ada tempatnya kita mau main game itu dan ada wasitnya. Nah, bagaimana Mas Abrang mengelaborasi ketika seseorang punya hak untuk mau nungging kayak, mau apapun kayak, mau percaya apapun, tetapi berlombanya untuk berlomba-lomba dengan kebaikan atau manfaat. Saya kira gitu Mas Abrang. Terima kasih. Oke. Mas Abu, tolong aku di itu lagi agak putus-putus di sini tadi. Oke, tadi poinnya adalah ketika kita punya kebebasan untuk menyembah, ketika kita punya kebebasan untuk melakukan permainan, pasti tentu aja ada rules of games-nya gitu. Gitu ya. Makanya tadi ada yang mau misalnya dengan cara apapun, ritual apapun gitu poinnya. Nah, sekarang gimana kita melihat pandangan terhadap ritual itu yang berbeda mungkin gitu ya, kira-kira poinnya, dan rules of games-nya tuh di mana gitu. Poinnya ada di situ gitu. Kalau saya melihat rules of game-nya itu sederhana, sebab akibat. Kalau kamu mau nyembah pohon, pasti akan mengakibatkan sesuatu. Itu kegiatan menyembah itu tidak sesederhana mengikuti peraturan, itu merubah struktur otak juga seperti apa. Nanti kamu keputusanmu mau makan apa, keputusanmu kemana, itu juga akan terpengaruh dengan perilakumu terhadap sesuatu yang kau sembah. Proses menyembahkan itu proses mengakui limitasi, dan itu proses belief system yang ditanam di dalam diri. Ketika saya ngomong bahwa saya tidak akan mengganggu orang yang nyembah pohon, terus kemudian
Apakah dipikir saya jangan menganggapan bahwa saya kemudian sangat liberal, terserah gitu. Ada dasarnya saya berpikir seperti itu, dan dasarnya di Islam juga. Ketika saya nge-track Kanjeng Nabi, nge-track semua hadisnya Kanjeng Nabi, tidak ada satu pun yang keluar ketika tidak ditanyain. Semua Tidak ada satupun prosesnya yang keluar. dimulai Sorry, dari pertanyaan. sorry Mas Abraham, tidak ada satupun yang keluar tanpa dimulai dari pertanyaan. Oke. Semua mulainya dari orang lain. Bayangkan, Kanjeng Nabi tahu segitu banyak tentang jagat. Kenapa nggak diomongin semua sama Kanjeng Nabi? Karena ada proses yang sebab akibat yang jelas. Ketika orang belum memformulasi pertanyaan, dia tidak akan bisa dimasuki jawaban apapun. Formulasi pertanyaan itu menunjukkan kemampuan dia mendapatkan informasi. Jadi saya sendiri tidak, ini pribadi ya, saya sendiri tidak setuju memang tiba-tiba ceramah, tiba-tiba gini yang benar, ini yang nggak boleh, dan seterusnya. Saya sama sekali nggak setuju. Pertama, saya tidak bisa memastikan bahwa saya lebih benar daripada dia. Dua, saya tidak bisa memastikan bahwa dia tidak sedang menjalani kurikulumnya dengan Tuhan. Dan nomor tiga, saya sedang mengikuti Kanjeng Nabi, bahwa yang perlu saya wajib lakukan adalah siap menjawab ketika diajak berdiskusi. Ketika dia tidak mau berdiskusi, berarti dia masih nyaman dengan keadaannya. Dan saya nggak khawatir. Kenapa? Karena kalau itu tidak benar, tapi dia benar-benar mencari sesuatu yang lebih besar, pasti bergeser kok. Ya. Ini mbah pohon, itu nanti lama-lama nggak tahan juga. Tapi bukan kita yang menentukan timingnya. Bukan saya yang kemudian menyalahkan dia, enggak. Dia punya timingnya dengan Tuhan sendiri. Saya cuma memastikan bahwa saya siap menemani dia, ngobrol dan seterusnya. Kamu masih nyaman di situ? Ya monggo, asal jangan mengganggu orang lain. Rule of the game di sini dalam life ini ada yang namanya sebab akibat. Agama itu bukan rule of the game. Ini agak keras nih, agak nanti agak dibantah kemungkinan. Agama adalah petunjuk bagaimana kamu bisa melakukan akibat terbaik dari sebab-sebab yang sudah digait sama agama. Rule of the game-nya adalah sebab akibat. Kamu dikasih petunjuk nih, kalau kamu gini, itu akan menjadi sebab untuk akibat yang terbaik di masa depan. Oke. Agama itu petunjuk, dan saya sering ngomong gini, kalau ada arah ke Bandung, kalau ada jalan tol menuju ke Bandung, pasti ada petunjuk arah Bandung. Rule of the game-nya adalah perjalanan menuju Bandung, bukan petunjuknya. Kalau kita meluk petunjuknya, kita nggak akan sampai Bandung. Tapi kita ikuti jalannya berdasarkan petunjuk itu. Sepemahaman saya begitu. Jadi rule of the game dalam hidup itu sebab akibat. That's it. Oke, thank you Mas Abraham. Keren, mantap. Thank you, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, kita ke ini dari YouTube Mas, ini menarik sih pertanyaannya. Pertanyaannya simpel banget. Menurut narasumber, pengalaman berkorban dan merayakan Idul Adha itu takdir atau free will? Gimana Mas Abraham? Gini, saya ditakdirkan hidup pada keluarga Islam yang mengajarkan saya tentang nilai-nilai beragama, salah satunya adalah Idul Adha. Saya ditakdirkan untuk mendapatkan informasi itu. Tapi untuk mau melakukan, kemudian saya memakai free will saya. Jadi apakah itu takdir dan free will? Dua-duanya. Oke. Dan balik lagi ya, kita memaknai segala sesuatu tidak dari simbolnya kan gitu ya poinnya ya. Pasti ada makna di balik simbol gitu poinnya. Wah, luar biasa. Ini raise hand yang berikutnya, ini nggak tahu namanya siapa, tapi iPhone. Silakan, Mas iPhone atau Mbak. Iya, silakan. Halo, malam Mas Abraham mau tanya. Ya, ini kan sebelumnya, nggak tahu ya ini benar atau salah. Jadi yang saya pernah tahu kan, Nabi Musa dulu pernah tanya sama Nabi Adam. Lebih tepatnya seperti menyalahkan Nabi Adam, kan gara-gara Nabi Adam yang dulu makan buah kuldi, akhirnya manusia ini akhirnya turun ke bumi dan semacam dihukum. Nah,
Nabi Adam akhirnya menjawab kalau lebih duluan Nabi Adam atau Lauh Mahfud. Nah, jadi yang saya pikirkan, entah ini salah atau benar, berarti katakanlah saya menikah sama si A, tapi dengan cara yang salah. Kemudian apakah seperti itu nanti akhirnya jadi menikah atau enggaknya, itu berpengaruh karena Lauh Mahfudnya itu. Oke. Thank you, Mbak. Jadi gini, sorry, mungkin kurang jelas ya. Jadi kan kalau seandainya saya kan takdir itu sebenarnya itu pilihannya di kita, mau ngelakuin hal baik, mau ngelakuin takdir baik atau takdir buruk. Kalau saya pilihnya takdir buruk, kok saya bingung ya ngomongnya. Jadi kok saya bingung tiba-tiba. Jadi gimana ya? Apakah entah saya pilih takdir baik ataupun buruk, akan sampai di takdir yang sama Tuhan itu udah dipilih gitu. Udah dipilih. Oke. Thank you. Mungkin pertanyaannya simplified-nya begini, ada pilihan bahwa saya bisa menikahi siapa dan lain-lain, dan itu ada bicara tentang takdir baik atau takdir buruk gitu. Nah, baik buruk itu poin-poinnya tuh udah ditetapkankah atau kita terlibat dalam pemilihan si buruk dan baik, itulah kira-kira pertanyaannya. Silakan Mas Sabra. Ini banyak yang perlu dibedah ini, karena masalahnya bukan pada formulasi pertanyaan, tapi masalahnya pada asumsi pembobotan informasi ketika memformulasikan pertanyaan. Mohon maaf, saya agak kompleks sedikit. Itu cerita itu tadi pasti dari Israiliyat, bukan dari bukan dari Quran. Quran nggak cerita seperti itu. Iya, nah, betul. kalau Israiliyat itu mengandung pemahaman penulisnya. Jadi pemahaman penulisnya terhadap kata takdir mempengaruhi formulasi cerita tersebut. Dan formulasi takdir yang kita bicarakan dari tadi itu agak berbeda dengan seperti itu. Dan saya akan membela sedikit. Mohon maaf ya, Nabi Adam yang bukan yang memulai makan buah kuldi. Justru karena kejadian itu sekarang cowok-cowok nggak berani, cewek-cewek kalau ditanyain, "Dek mau makan di mana?" Pasti terserahlah, itu gara-gara Hawa dulu. Dia milih makan pertama dulu, manusia terus dibuat ke muka bumi. Oke. Lanjut Mas. Jadi gini. Kita selalu ngomong baik dan buruk tanpa memformulasi secara jelas. Baik dan buruk itu tidak bisa berdiri sendiri. Baik dan buruk itu pasti ada ukurannya. Bukan ada ukurannya. Ada alignment-nya, apa bahasa Indonesianya? Dibantu saya. Ada apa ya bahasa Indonesianya? Kadar kali ya? Kadarnya kali. Bukan kadar. Gini, ada frame-nya. Ada frame-nya. Misalnya gini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perjalanan dari Jogja, ini dari Jakarta ya, misalnya. Kita tidak bisa ngomong naik kapal di Merak Bakauni itu baik atau buruk. Kita nggak bisa ngomong itu baik atau buruk tanpa kita ngomong dulu tujuannya kemana. Kalau kita tujuannya ke Surabaya, itu perjalanan yang buruk karena nggak pas. Tapi kalau kita perjalanannya ke Palembang, itu baik karena pas, itu benar. Jadi baik, buruk, benar, salah tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada frame-nya. Ada satu lagi masalahnya, baik dan buruk itu tidak bisa kita ngomong tanpa dibuktikan oleh waktu. Anak sekolah pasti ngomong dia disuruh sekolah itu buruk. Oh, enak main ya. Ngapain aku sekolah harus di kelas dari pagi sampai siang kayak gitu. Itu buruk. Tapi dia merasakan baiknya ketika dia sudah gede. Nah, kita kan nggak tahu. Masalahnya manusia adalah gini. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan sekarang itu baiknya 1 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi. Karena gini, sekolah kita tuh ngajarinya sukses sih, tidak ngajari kuat dalam kegagalan. Padahal untuk menuju ke keberhasilan, itu yang paling penting adalah kuat dalam ketidakenaan. Tidak ada keberhasilan, yang namanya keberhasilan tiba-tiba enak.
kalau kamu tiba-tiba enak, pasti tidak menghargai yang namanya keenakan tersebut. Oke, benar. Kalau kamu mau menghargai, bersyukur beneran tuh mesti ngerasain susahnya. Wah ini, tapi nggak berhenti seperti itu. Nah, ini jadi kalau ngomong pilihan memilih A atau B untuk menikah itu baik atau buruk, itu faktornya sangat banyak. Kita nggak bisa ngomong. Kalau kita pas lagi ribut, kita pasti ngomong pilihan buruk itu. Kalau pas lagi dikasih enak-enaknya pasti mesra, pilihan benar itu berubah terus nih, pilihan baik dan benar. Karena kita masih pakai frame diri sendiri. Kita masih pakai frame standar nih. Tapi kalau kita ambil ke diri bahwa gini, ini siapapun yang kupilih adalah katalis perjalanan untuk menuju aku yang lebih baik. Semua kebaikan disyukuri, semua keburukan digunakan untuk meningkatkan diri. Tapi kamu tentunya harus punya batas juga. Kalau perkawinan batasnya di sini, kamu melewati, oke, selesai. Itu juga perlu planning seperti itu. Saya cuma mengajak gini, jangan mudah ngomong baik dan buruk. Karena kita nggak ngerti. Yang diomongin adalah istiqomah. Kita punya tujuan mau kemana, kita istiqomah terhadap itu. Dan satu lagi, jujur sama diri sendiri. Itu pelajaran terbesar yang saya alami yang saya ambil dari Kanjeng Nabi. Nabi itu sebelum umur 40 tahun itu bukan Nabi. Belum diangkat menjadi Nabi. Tapi beliau sudah punya gelar yang namanya Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Jadi modalnya, salah satu modal utamanya menjadi Nabi adalah bagaimana dia bisa jujur kepada dirinya 100%. Dan ini menurut banyak penelitian. Kalau kamu menghadapi sesuatu yang kamu tidak tahu hasilnya seperti apa, strategi terbaik adalah jujur sama dirimu sendiri. Nah, jujur sama dirimu sendiri. Itu tidak mudah jujur sama diri sendiri. Karena kadang-kadang ketutupan nafsu, ketutupan mimpi, ketutupan omongan tetangga, ketutupan YouTube, dan seterusnya. Padahal yang paling penting itu kejujuran sama diri sendiri. Karena itu yang paling dari penelitian, dan saya sangat setuju dengan itu strategi terbaik ketika kita masuk pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena apapun yang kita hasilkan, kita tidak akan menyesali perjalanan. Kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menyalahkan tetangga, kita tidak akan menyalahkan YouTube dan seterusnya. Karena kita jujur sama diri sendiri. Apapun yang terjadi, kita yakin bahwa itu menumbuhkan kita. Kalau di Islam kita sudah dilatih sehari 17 kali. Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Pasti Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dialah Raja dari sebab akibat. Daripada semua sebab akibat yang kamu lalui dalam hidup, itu adalah frame kasih sayang dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyusahkan kita. Kalau kelihatannya susah, itu sedang ngasih ujian agar naik kelas. Karena naik kelas itu pasti susah. Jadi kalau kita lihatnya kesusahan sebagai kesempatan untuk naik kelas, karena saya melihat itu satu-satunya cara untuk melihat hidup. Semua kesusahan adalah kesempatan untuk naik kelas. Itu ekspresi kasih sayang dari Tuhan. Dan semakin hidupmu banyak kesusahan, nanti buktikan ketika tua, hidupmu akan terasa semakin bermakna. Oke, Mas, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Abrang ya. Mantap sekali. Ada final statement, Mas, untuk episode malam hari ini? Recap. Ini apa ya final statement? Gini aja lah. Takdir, free will, dan segala macam itu tadi semuanya mungkin kita pengen tahu. Tapi perlu kita pertanyakan, kita butuh tahu. Kadang-kadang dalam hidup kita hanya butuh tahu bahwa kita hidup dan punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Entah itu free will, entah itu takdir, terserah. Karena kita punya keyakinan apapun yang terjadi datang dari kasih sayang Tuhan yang menyediakan kesempatan untuk kita tumbuh lebih baik. Semoga semuanya bisa menjadi tumbuh lebih baik. Amin. Amin. Thank you Mas Abrang. Wah, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Abrang ya. Poinnya mau itu free will, mau itu takdir, tapi kita sadar terhadap limitasi. Dan poin yang selalu diulang-ulang dan saya tangkap bahwa semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan, ya. Ketika kita 17 kali tadi mengatakan bahwa itu keren sih, tadi mengatakan semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan, raja dari sebab akibat, dan semua yang datang ke kita
itu hanyalah bentuk kasih sayang yang selalu menumbuhkan kita. Dan ketika kita mendapatkan hal yang kita tidak suka, itu adalah jalan untuk naik kelas. Semoga kita selalu naik kelas, dan semoga kita selalu meluaskan limitasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.